gara-gara kasus itu tuh aku jadi kayak di blacklist sama TV. Sometimes aku lupa untuk bilang terima kasih. Ada satu momen dimana aku udah nggak pernah bilang terima kasih. Tahun 2019 akhir itu sampai 1 juta subscriber. Terus kemudian cuman 2 bulan jadi 2 juta dan iya cuman dari 1 juta jadi 2 juta dalam waktu 2 bulan. Dia bilang sama aku, dia dulu tuh bukan cari pacar lagi tapi cari istri. Pas lagi SMA. Pas lihat aku tuh Pas dia cari istri, iya, bukan cari pacar lagi gitu. Beda sama aku yang memang main-main gitu. Dari situ, waduh itu banyak banget Kak yang kirim email dan menurut aku serem-serem banget. Serem-serem dalam arti kehidupannya. Betul. Ternyata kok ada ya kehidupan seperti kayak itu. gini. Berarti 10 tahun ke depan nih. Itu. Kira-kira mau jadi seperti apa? Kamu ngebayangin Grita yang seperti apa? Seperti Meridiana kali ya. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi keyakinan dan kemauan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Nah, di Zero to Hero hari ini kedatangan sosok spesial, anak muda luar biasa, Grita Agatha. Halo. Ini manggilnya apa nih, Miss atau Kakak? Boleh, bebas. Apa? Sesukanya. Aduh, aku deg-degan. Aduh ya, aku thank you banget Grita sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Thank you juga udah diundang ke sini. Sama-sama. Banyak banget nih. Aku baca dan aku lihat banyak banget yang sudah Grita lakukan, dari aktris, influencer, produser, bisnis juga, ya kan, banyak banget dan semua itu dicapai di usia yang sekarang masih muda sebenarnya. Iya, tapi kalau dibilang muda nggak juga lah, aku udah 24 tahun. 24 tahun, tahun ini 25. Maksud, tapi ya kalau misalkan dibilang pencapaiannya sudah banyak ya puji Tuhan, ada aja gitu dan memang dari kecil sudah dibiasakan untuk kayak cari uang, kayak kerja gitu. Jadi sekali nggak dapet uang atau sekali kayak nganggur tuh jadi bingung sendiri gitu. Jadi kalau ada waktu kosong atau apa harus cari uang gitu. Oke, dan memang kamu mengawalinya dari bintang iklan, terus main film, film posesif, Get Married series. Tapi di awal kalau saya dengar-dengar emang sebenarnya bukan cita-cita pengen jadi artis sebenarnya. Gimana ya? Aku kan dari kecil nih, Kak, dari kelas 3 SD ya. Jadi dulu awalnya itu waktu kelas 3 aku disuruh casting iklan sama tante iparku yang kebetulan memang dia produser iklan. Jadi memang coba nih ada casting buat anak umur 8 tahun. Casting aja. Terus ternyata mama, papa anterin waktu itu. Terus anterin waktu itu buat Susu dan Kau. Jadi yang Aku dan Kau, Suka dan Kau. Nah, itu casting pertama aku. Tapi bukan karena tante produser akhirnya aku masuk iklan itu, aku nggak masuk. Jadi cuman pertama kali casting, dan di casting itu kan biasanya kalau iklan dulu tuh banyak agensi cabutan yang standby di lokasi casting. Terus kemudian lihat aku, terus kemudian minta nomor teleponnya, terus dia selalu, beberapa lah, kalau agensi tuh banyak banget, jadi mereka selalu kasih info tentang casting gitu. Nah dulu waktu masih SD itu papa setia gitu nganterin aku casting, kayak sehari mungkin bisa 4 casting, 3 casting gitu. Itu terus-terusan tuh sampai aku dapat waktu itu iklan pertama setelah mungkin 6 bulan atau setahun, aku lupa. Akhirnya iklan pertama waktu itu iklan So Good kalau nggak salah. So Good sosis. Dulu So Good nugget, apa sih? iya, nugget, oke. Sosis cuman aku yang nuggetnya tuh. Nah itu seneng banget, kayak kalau syutingnya tuh jauh di Sentul, tapi ya namanya orang tua pasti bahagia, jadi dia anterin aja gitu. Nah dari situ baru deh mulai casting lagi, terus akhirnya dapat banyak iklan sampai akhirnya kemudian bisa main sinetron dulu waktu kelas 5 atau kelas 6. Itu juga main sinetron juga gara-gara aku masuk di Sanggar Ananda dulu.
Terus kemudian ada orang MD Entertainment datang buat cari talent-talent gitu. Terus aku dipanggil, aku casting. Terus akhirnya aku diterima. Terus tapi karena kan aku sebenarnya Nasrani, cuman mama ditelepon mau nggak kalau pakai jilbab gitu. Dan mungkin mama juga kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi ya sinetron pertama aku itu yang kayak Hidayah yang yang bakmi tikus lah apa segala macam gitu. Terus kemudian akhirnya dari situ juga merambat ke film, terus ke presenter. Jadi kan lininya semakin banyak gitu. Terus kemudian akhirnya sampai di titik Get Married the series itu, dimana selama 2 tahun aku di Get Married series harus potong rambut pendek, harus jadi tomboy. Terus dari situ baru jalannya kebuka lah. Dan itu sebenarnya lama sih, dari kelas 3 SD sampai 3 SMP tuh ya gitu-gitu aja. Tapi terus jalan aja gitu. Dan awalnya mungkin bukan cita-cita karena memang belum tahu dunianya, tapi lama-lama jadi jatuh cinta. Kalau dibilang cita-cita tuh gini Kak, pasti kan kalau anak kecil, kalau cewek jadi dokter gitu, atau dan mama juga kebetulan apoteker, jadi dia pengen banget punya anak yang dokter gitu. Terus tapi karena aku dari kecil juga di dunia entertain, jadinya kayak mungkin ada rasa suka juga ya, suka cinta gitu sama. Jadi nggak ada beban gitu dari aku untuk kayak syuting, pulang pagi, terus harus sekolah juga. Itu buat aku nggak ada beban, dan memang sudah kayaknya memang Tuhan sudah serahkan di sini ya sampai sekarang gitu. Jadi berkembang terus sampai sekarang. Dan your parents are very supportive ya. Maksudnya kan kadang-kadang kan orang tua justru yang apa ya, nggak pengen anaknya tersentuh dunia lain selain sekolah. Bener. Gitu. Tapi pada saat itu justru mereka yang encourage dan bahkan mereka yang nganterin capek-capek untuk go for casting dan seterusnya. Mereka sangat-sangat seneng sih, kayaknya seneng gitu kalau anaknya syuting gitu. Tapi aku pun nggak boleh sama sekali ninggalin sekolah. Soalnya aku juga nggak pernah homeschooling juga, jadi tetap sekolah yang formal. Terus kemudian juga ya seneng lah, apalagi kalau dulu waktu masih nggak terkenal gitu, yang kayak cuman iklan-iklan doang gitu, mama suka kayak kalau ke pasar, pernah lihat ini nggak di sini gitu, padahal nggak tahu kan, mereka juga nggak belum terkenal, belum tahu aku gitu, tapi mungkin sebagai orang tua juga bangga anaknya ada di TV, jadi mereka kayak gitu, walaupun kalau itu kan malu ya sebenarnya, tapi ya well itu mungkin orang tua ya kayak gitu. Itu juga satu hal yang kita syukuri ya, ketika kita punya orang tua yang bukan hanya mengerti kita tapi mensupport kita, dan kalau rasanya dibanggain sama orang tua tuh pasti ada kebanggaan tersendiri. Terus mama juga pernah bilang gini, kan dulu dia pengen banget aku jadi dokter. Terus akhirnya abis aku ambil desain grafis, terus aku mulai terkenal lah ya. Dia pernah bilang gini, kalau dokter ke pedalaman, kalau nggak pakai baju dokter, orang itu nggak bakal tahu kalau dia dokter. Tapi kalau kamu ke pedalaman, lihat muka aja, mereka udah tahu kalau kamu artis gitu. Jadi itu juga, oh ya udah berarti mama juga benar-benar dukung aku sih untuk itu. Iya, dan walaupun bukan jadi dokter, tapi sekarang tetap bisa buka praktek. Iya nggak? Iya kan? Iya, ceritain dong gimana akhirnya bisa bikin Gritty buka praktek. Gritty buka praktek. Gimana ya? Kalau dibilang gimana, bingung juga ya, karena sebenarnya semuanya berjalan seperti biasa aja. Jadi tahun 2019 awal itu aku punya kreatif yang freelance. Jadi dia kasih saran aku, misalkan buat ini aja, buat ini aja, buat ini aja. Jadi ini perlu diketahui juga, kalau aku kan YouTube kan dari 2016 ya. Tapi aku benar-benar kayak cuman yang pengen buat ya buat gitu, enggak, karena aku masih kuliah juga dan masih syuting juga. Jadi kayak apapun aku buat, aku benar-benar nggak serius di YouTube gitu. Sampai di 2019 kayaknya aku pengen ya serius di YouTube gitu. Nah, aku ada freelance kreatif. Kenapa pengen serius? Kenapa mendesain pengen serius di YouTube tahun 2019? Karena yang pertama gimana ya? Mungkin kalau di TV aku juga nggak bisa nunggu terus ya Kak. Kalau di TV kan aku casting, akhirnya terus aku nunggu mereka untuk kasih kerjaan ke aku gitu. Terus kalau begitupun film ya. Tapi aku memang suka acting gitu. Aku memang cinta acting gitu. Tapi
itu tadi aku kalau kosong aku bingung harus ngapain gitu. Jadi aku terus cari cara Harus biar produktif harus lah, produktif, betul. cari cara gitu. Nah, YouTube ini kayaknya semakin kesini semakin bagus dan semakin lumayan gitu, dan banyak YouTuber juga menggantungkan diri di YouTube gitu, istilahnya banyak duitnya di YouTube gitu. Betul. Jadi aku coba untuk mungkin bisa ya serius di sini gitu. Nah, aku akhirnya ada freelance kreatif, terus kemudian dia bilang coba aja buat kayak podcast. Podcast kayaknya akan naik, dia bilang gitu. Podcast kayaknya akan naik. Ya kamu ceritanya ini aja, kan memang beberapa yang kayak DM aku curhat gitu sebelum ada buka praktek ya. Curhat gitu di Instagram, tapi mungkin tuh dia lakukan ke semua orang ya. Cuman ya ada terus ya itu aja, dengerin curhatan netizen, terus kemudian kasih saran atau segala macam. Tapi ya di sini tidak seperti dokter dan tidak menggurui ya, karena lebih kayak kasih wadah buat cerita aja. Terus dia juga yang kasih nama itu kayak namanya Grita Buka Praktek aja. Oh, itu menarik ya. Terus ada sebenarnya tagline cuman nggak aku pakai gitu. Cuma, apa tagline-nya? Buka setiap dibutuhkan, terus tidak tanggung jawab atau segala macam lah gitu. Lucu, tapi nggak dipakai gitu ya akhirnya. Jadi, nah ketika di 2019 akhir aku kan memutuskan untuk buat tim. Jadi nggak freelance lagi, tapi ada kreatif yang beneran. Terus aku hire editor juga gitu. Terus kita kayak meeting di awal, karena di situ posisinya YouTube aku benar-benar di bawah, benar-benar udah jelek banget gitu. Walaupun udah 700.000 subscriber, tapi yang nonton cuma 2.000. Nah, jadi kayaknya aku mikir, ini kayaknya saatnya yang tepat buat aku buat tim, bangun tim untuk YouTube aku gitu. Jadinya aku beraniin diri, aku buat tim. Terus kita kayak berpikir gimana ya bikin apa ya. Terus aku juga belajar, mungkin kita harus belajar konsisten dulu yang pertama. Jadi aku bilang sama mereka kita harus konsisten dulu gitu. Kita sebar aja nih, ada buka praktek, terus ada horor kan, orang-orang suka horor ya. Terus ada kemudian review hotel aku juga kebetulan memang bagus dan banyak disukain orang, jadi ada segmen itu juga. Nah, kita coba semuanya konsisten dulu, dalam 1 minggu ada semuanya gitu. Apa sih yang orang suka, apa sih yang diambil sama orang. Jadinya semuanya aku sebarin di bulan Oktober 2019 itu disebarin semua, setiap minggu ada. Ternyata yang nonton pertama-tama tuh ya buka praktek cuma 2.000, 1.000. Itu udah maksudnya kayak nggak ada yang nonton gitu. Tapi nggak apa-apa, aku tetap konsisten karena setiap orang kan punya gongnya masing-masing ya. Betul. Kayak. Nah, tapi puji Tuhannya memang Tuhan baik, kayak cuman kayak Oktober dan November sih yang jelek gitu. Di Desember tiba-tiba ada satu video aku yang trending. Video apa tuh? Videonya KKI. Oke. Jadi aku kenapa ya, aku sayang banget sama KKI, seriusan. Jadi waktu itu KKI datang diundang mau, terus akhirnya trending 2 dan itu benar-benar ngerubah semua hidup aku, jujur aja. Ya kan rezeki nggak tahu datang dari mana. Betul. Jadi dari video itu akhirnya orang melihat semua video ke belakang yang memang aku mendesain supaya inspirasi di buka praktek itu sebenarnya. Jadi semua memang akhirnya dari video satu itu merambat ke belakang dan kemudian ke depannya lebih baik lagi gitu. Jadi dari situ banyak yang nonton. Mau dari episode buka prakteknya, terus kemudian gaib juga sudah ada penontonnya sendiri, dan review hotel pun ada sendiri, semuanya naik. Dan akhirnya di tahun 2019 akhir itu sampai 1 juta subscriber. Terus kemudian cuman 2 bulan jadi 2 juta. Dan iya, cuman dari 1 juta jadi 2 juta dalam waktu 2 bulan. Oke. 2 bulan 2 juta. Terus kemudian sampai sekarang gitu. Jadi itu sih yang aku kenapa ada buka praktek gitu. Iya, tapi dari cerita Grita ya bisa terlihat bahwa memang kalau orang lain lihatnya wah cepet banget gitu, 1 juta 2 juta dalam waktu 2 bulan gitu. Wah, beruntung banget gitu kan. Ada satu yang trending terus tiba-tiba sekarang jadi naik gitu. Tapi kan sebenarnya sebelum itu semua ada persiapan, ada konsistensi, ada planning, ada yang diusahakan, dan itu yang menurut saya yang paling penting. Sometimes a lot of people they always
meminta, andaikan saya punya kesempatan gitu kan. They always ask for opportunity. Tapi kalau dikasih kesempatan kitanya nggak siap dan nggak ada persiapannya, sama aja bohong. Betul. Ya, iya. Tapi luar biasa banget sih. Maksudnya ketika pertama kali aku tahu Grita buka praktek, aku tuh pikir kamu punya background psikolog. Nggak ada. Iya ada. Bener. Nah, tapi justru itulah yang mungkin membedakan ya, ketika kamu bilang ada banyak orang yang DM dan kamu berpikir, oh ya kayaknya dia juga DM-in banyak orang juga. Itu kan menunjukkan bahwa mungkin banyak orang pengen ya cerita. Sebenarnya mereka pengen cerita aja sih Kak. Jadi kalau ada wadahnya kayaknya lega aja gitu. Banyak kok yang kan kasusnya serem-serem ya. Jadi di buka praktek ini juga aku juga sebenarnya sama tim juga benar-benar bersyukur dan belajar gitu. Kita kan nggak tahu ya, awal-awal kita cuman kayak manggil orang yang yang ceritanya biasa tapi bisa menginspirasi. Tapi dari situ kan karena aku selalu call to action buat mereka, kalau misalkan mau cerita silakan kirim email gitu. Dari situ waduh itu banyak banget Kak yang kirim email, dan menurut aku serem-serem banget. Serem-serem dalam arti kehidupannya ternyata kok ada ya kehidupan seperti kayak itu. Gini. Dan mereka benar-benar kayak ada beberapa yang dipanggil, dan ketika selesai dipanggil mereka kayak thank you, dan dia ya cukup dengan dia meluapkan aja tuh dia udah mengurangi stres dia gitu. Itu yang aku benar-benar bersyukur dari konten aku, mereka bisa punya wadah tersendiri gitu. Mungkin kadang mereka kayak bingung ya mau cerita ke siapa. Paling banyak nih status yang kayak pelecehan atau pemerkosaan gitu. Waktu once aku sekali angkat itu banyak yang akhirnya nge-email aku juga dan mereka cerita juga gitu. Terus ada juga dengan kasus kan pelecehan kan akhirnya mungkin harus sama aku speak up kan, speak up, dan akhirnya banyak dari teman-teman juga yang nonton gitu, dia bisa speak up juga karena melihat kayaknya gue harus speak up karena nonton video aku. Ada juga yang teman aku, teman jauh aku, maksudnya aku cuman kenal aja gitu, dia sempat WhatsApp aku juga kayak Great, thank you ya atas video lo. Keponakan gue akhirnya ngaku kalau dia pernah dilecehkan sama omnya gitu. Jadi hal-hal itu yang buat aku, oh ternyata konten gue bisa berguna juga ya buat orang gitu, walaupun kecil banget gitu. Oke, tapi sometimes kadang-kadang hal yang kecil itulah yang dipakai Tuhan untuk menjadi sesuatu yang besar. Dan sometimes kita nggak boleh mengecilkan hal-hal yang kecil ya. Justru karena hal yang kecil itulah yang matters gitu. And I think it's very beautiful bahwa ya inspirasi itu bukan didapatkan dari kesempurnaan yang keren, yang bagus, yang sukses, tapi seringkali orang tergerak dan terinspirasi dan jadi berani karena mereka melihat wow, dia aja melalui itu, atau mungkin dia melihat bahwa oh ada bagian dari kita yang ada di orang itu, dan dia aja bisa berhasil, dia aja berani, ya berarti mungkin saya juga harus bisa lebih berani. Benar. Gitu. So ya seperti saya bilang, walaupun bukan dokter tapi banyak mengobati hati-hati yang terluka. Amin. Amin. Kayaknya memang Grita ini orangnya selalu anti mainstream. Apa sih? Iya dong. Dari mana? Iya sih, karena kan dari sejak kecil pun, dari usia muda. Maksudnya lihat aja dari cara kamu ngomong, itu sangat berbeda dengan usia kamu yang sekarang 25 tahun. Kami 24 ya, kami itu 25 this year, tapi belum. Oke. Dewasa, full of wisdom. Amin. Bukan tipe orang yang bukan tipe orang yang labil. At least mungkin my first impression ya, kalau aku ngelihat sih, untuk bisa buka praktek dan mendengarkan orang cerita dan berempati itu bukan sesuatu yang mudah loh. Apalagi untuk anak muda kan sebenarnya mereka lebih mau berekspresi daripada mendengarkan. Apalagi bintang tamunya kan juga mungkin lebih banyak yang jauh lebih berumur. Iya, cuma ada satu hal yang saya tahu, bahwa sebenarnya memang Grita suka bergaul dengan orang-orang yang tua. Iya, aku tahu itu dari mana. Iya, dari orang senior ya maksudnya. Iya, dari dulu memang aku lebih suka ngobrol sama yang tua. Kayak misalkan di lokasi syuting nih, aku kayaknya jarang ngobrol sama yang sebaya gitu. Karena aku kalau syuting itu memang, apalagi kalau stripping ya, itu pasti sama anak di bawah aku, karena muka aku kan katanya baby face. Jadi bisa, mungkin kalau pacaran, kalau adegannya pacaran itu sama 5 tahun di bawahku. Iya. Nah, terus kan ada yang misalkan jadi ibu-ibu atau apa, itu aku lebih dekat ke mereka. Kayak misalkan aku nih dekat sama Donita, aku dekat sama Kinar Yosi. Itu kan juga udah berumur juga, tapi jauh juga umurnya. Tapi aku nggak tahu ya, dari dulu emang senang aja sama yang lebih tua gitu. Emangnya jiwa pembelajar. Iya. Gak tahu deh.
Nah, tapi again seperti saya bilang ya, maksudnya kalau kita lihat kan masa muda kamu dari sejak usia 8 tahun aja sudah punya aktivitas lain selain sekolah, selain belajar, dan aktivitas itu banyak banget gitu. Kamu orang yang nggak bisa diem. Tapi at the same time pernah nggak sih ngerasa bahwa you sacrifice masa-masa muda, masa-masa have fun, masa-masa jalan-jalan sama teman-temannya? Enggak sih, aku nggak pernah nyesel akan itu sih, karena dari kecil juga kali ya, jadi menurut aku sih masa muda tuh sayang aja kalau dibuang gitu aja gitu. Jadi dan dengan pencapaian aku yang sekarang, aku bersyukur masa muda aku dilingkupi dengan kesibukan yang beda dari teman-teman sebaya aku, dan aku juga bisa berpikir untuk hidup aku ke depan gitu. Oke. Jadi bukan disia-siakan, tapi emang justru dibikin lebih produktif ya, berarti. Oke. Kayaknya kamu tipe orang yang selalu melihat ke depan dan merencanakan ya. Pengennya sih gitu. Soalnya bingung juga kan, apalagi sekarang nih semakin tua juga aku semakin kayak mikir umur 30 bakal gimana ya, umur 35 bakal gimana ya gitu. Kalau dulu aku mungkin bisa bilang kayak ya udahlah jalanin aja gitu, karena umurku masih 21, 22 gitu. Tapi dengan umur 24 dan apalagi sekarang 25, aku jadi lebih berpikir lagi gitu, kedepannya akan seperti apa gitu kan. Kita nggak mungkin, nanti kan ada saatnya kita bukan usia produktif lagi. Nah itu gimana gitu. Tapi ya itu pelan-pelan lah, nanti dipelajarin lagi. Oke. Apa titik terendah yang pernah kamu rasakan? Titik terendah ini sih, jadi dulu jujur aja aku kan ada kasus waktu 2016 itu. Nah dari situ aku belajar bahwa kasus apa kalau boleh tahu? Kasus adalah lihat di Google pasti banyak kan. Oke. Jadi di situ gara-gara kasus itu tuh aku jadi kayak di blacklist sama TV. Oke. Terus karena mungkin nama aku lagi jelek-jeleknya, jadi TV nggak mau pakai. Sampai waktu itu manajer aku telepon, dia yang malah nangis gitu. Sorry yang kemarin nggak jadi, soalnya om tuh sedih banget, soalnya begitu om tawarin kamu, on TV bilang jangan gitu dulu deh, namanya lagi jelek gitu. Jadi dan itu 8 tahun lagi, 8 bulan aku benar-benar kosong nggak kerja gitu. 8 bulan dari kasus itu sampai November apa Desember gitu baru akhirnya dapat kerja. Nah itu dalam 8 bulan itu dibilang titik terendah. Iya, titik terendah. Di situ juga gimana sih, nggak ada kerjaan, nggak ada dari TV juga, nggak mau manggil juga. Ya udah, terus sampai di November 8 bulan setelah itu akhirnya aku kayak berdoa, kayak ya minta Tuhan lah, minta ampun dan segala macam. Akhirnya itu malam itu benar-benar aku berdoa sama Tuhan, benar-benar kalau bisa dibilang itu doa terlama aku nangis-nangisan di situ. Terus bukan detik situ, abis aku doa, besoknya aku langsung dapat kerjaan. Wow. Dan itu kerjanya tuh nggak kecil ya, maksudnya bukan yang kecil tapi langsung gede. Terus kemudian aku nggak tahu ya kuasa Tuhan tuh kayak gimana, dapat satu itu akhirnya merembet terus sampai sekarang itu nggak pernah berhenti. Apa pekerjaan apa waktu itu? Waktu itu ada ini apa ya namanya, event attendance gitu. Datang ke event gitu, terus sama posting segala macam. Itu baru satu. Terus kemudian dari situ besoknya ditelepon lagi, ini ada stripping nih gini-gini. Terus telepon lagi ada ke Makassar ya, terus ada ke sini. Jadi semua tuh benar-benar kayak tiba-tiba dari yang 8 bulan tiba-tiba tuh kayak jadi sibuk. Terus sampai kayak ada posesif juga waktu itu, waktu itu ada posesif, terus kayak harus milih antara posesif atau stripping gitu. Terus akhirnya aku milih posesif. Oke. Which is a good choice. Iya, which is a good choice. Karena dari situ membawa ke yang lain ya. Oke. Apa yang kamu doakan pada saat itu? Apa ya? Sebenarnya aku tuh selalu berdoa, sebenarnya gini aja sih ya. Aku selalu berdoa, sebenarnya aku kasih semua hidup aku sama Tuhan gitu. Jadi apapun yang terjadi ke depan, aku percaya itu dari Tuhan gitu. Mau aku jatuh, mau aku naik, itu semua dari Tuhan. Dan misalkan pun aku jatuh, aku tahu aku nggak bakal tergeletak karena aku ada Tuhan. Nah, ketika aku jatuh aku tidak akan kayak menyalahkan Tuhan gitu. Kayak aku tahu bahwa ini
apa ya, ini ya udah ini jalan gue, ini dari Tuhan, dan pasti kedepannya akan Tuhan angkat lagi. Iya. Yeah. Itu aku berdoa selalu kayak gitu. Jadi di doa-doa yang setiap hari aja tuh aku kayak bilang ya apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi nanti itu adalah rencana Tuhan gitu. Yeah. Terjadilah menurut kehendakmu. Iya. Apapun itu ya. Ya tapi emang benar sih, sometimes kadang-kadang at the lowest point in a person's life gitu, ya di saat mungkin kita nggak punya pundak untuk bersandar, ya at least kita masih punya apa ya, lantai untuk bersujud dan berdoa. Waduh. Ya, tapi it's very true sih. Sometimes kadang-kadang ya mungkin ya everything happens for a reason ya. Mungkin kelihatannya klise tapi memang that's life gitu. Dan ya kita nggak akan pernah tahu apa yang memang Tuhan rencanakan untuk kita. Tapi kalau kita benar-benar ikhlas, berserah, dan ya udah Tuhan, ini hidup saya, segala kesuksesan, segala kesulitan, segala kegagalan, ya this is me gitu. Terserah deh. Terserah gitu mau dibuat seperti apa gitu ya. Mungkin disitulah baru ya Tuhan akan memold kita dan membentuk kita dan menunjukkan jalannya. Jadi gitu. Dan aku juga sebenarnya banyak banget sih pengalaman aku sama Tuhan gitu. Cuman yang aku highlight di sini bahwa ketika kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Jadi ketika kita nyerah atau penyerah, itu langsung Tuhan turun tangan buat aku gitu. And it happens many times ya di dalam hidup sering kamu banget, ya. Sering banget. Tapi itu ini juga kali ya, maksudnya karena aku percaya Tuhan juga gitu. Betul. Jadi aku imani memang itu ya karena Tuhan gitu. Iya. Di saat titik terendah kamu itu, apa komentar dari orang tua, atau how does they support you, your parents? Sebenarnya aku udah agak lupa sih ya sebenarnya. Cuman apa ya? Ya mereka paling kayak gimana aja sih, kayak nggak ada yang gimana sih sebenarnya. Iya. Yang penting lupa selalu berada di samping kamu lah. Always give your support ya. Oke. Nah, pernah nggak sih merasa insecure? Insecure. Sering sih, karena kan sebenarnya aku tuh bukan orang yang bisa membuka diri kalau pertama kali ketemu gitu. Jadi harus dipancing. Jadi banyak orang yang bilang tuh aku sombong gitu pertama ketemu, karena memang aku nggak bisa buka obrolan gitu. Jadi ya itu yang harus aku sampai sekarang masih pelajarin kan. Karena aku belajar public speaking dulu ya. Nggak perlu lah. Iya. Jadi tapi emang introvert ya pada dasarnya. Iya, bisa dibilang. Dan teman-teman aku sebenarnya dikit, circleku itu aja. Dan aku memang bukan tipe orang yang kalau ada masalah aku cerita ke banyak orang gitu. Dan aku pengen selesaiin masalah, mungkin abis itu baru aku kalau ada kesempatan cerita. Tapi sebenarnya aku lebih suka menyelesaikan masalah aku sendiri gitu. Karena aku juga bukan tipe orang yang stres kalau ada masalah. Oke. Kalau ada masalah nggak stres? Nggak, jadi lebih tenang. Oke. Kan beberapa tahun lalu juga ada masalah juga kan. Jadi aku tahu aku salah, jadi aku lebih sendiri, lebih introspeksi, lebih merenung gitu. Biarin orang sekeliling aku yang lihat keadaan sekitar gitu. Tapi aku sendiri lebih ya menyendiri aja dan nggak baca komen sama sekali. Jadi mereka yang biar baca komen. That's very good. Itu salah satu tips ya, karena kadang-kadang ketika kita ada masalah terus kita jadi tambah emosian, justru seringkali ketika emosi kita naik kan kecerdasan kita menurun. Salah langkah. Kadang-kadang kita mengambil satu keputusan yang nanti justru malah kita sesalkan gitu. Jadi sometimes keep calm. Juga buat aku sih, kayak misalkan banyak kan orang yang sayang sama aku gitu. Misalkan kayak keluarga aku, terus tim aku juga. Nah, kalau misalkan akunya stres dan segala macam terus nyalahin mereka juga, nanti takutnya jadi mereka juga nggak bisa nyelesain masalah gitu. Jadi kita benar-benar, aku pengen nerapin kalau ada masalah itu tenang, karena ya balik lagi aku percaya bahwa masalah itu akan selesai, mau cepat mau lama pasti selesai. Iya, semua pasti akan baik-baik saja ya. Setiap masalah tapi pasti akan berlalu. Ya nggak tahu, tapi ada yang cepat, mungkin ada yang lama juga. Tapi semua pasti akan selesai. Oke. Kalau berbicara tentang anak muda, sebenarnya aku bisa bilang masih remaja ya. Aduh. Iya sih. Iya sih, cuman ya ini tadi kayak aku mikir wah tahun ini 25 gitu ya. Sebenarnya sih lebih mikir ke situ sih, tapi ya remaja ya masih ya. Remaja. Oke. Nah, aku tuh selalu bilang kalau masa-masa remaja itu biasanya ada
Ada 5 hal yang menjadi permasalahan terbesar remaja atau anak-anak muda. Yang pertama itu biasanya penampilan. Penampilan. Kalau dari kamu sendiri? Ya apa ya, belajar sih. Dulu juga aku nggak ngerti tuh kayak gimana pakai kaos aja udah sama celana gitu. Cuman mama juga selalu ingetin kayak kamu tuh kan public figure, kamu dilihat orang. Dulu aku ke mall ikut apa kayak aduh ampun deh, nggak tahu, pokoknya aku cuek aja gitu. Tapi mama tuh selalu ingetin terus sampai aku akhirnya berpikir oh iya bener juga ya. Kalau di foto orang atau itu kan nggak enak sebenarnya, walaupun memang aku pribadi pengen sih kayak ya ini apa adanya gue, lu suka enggak gitu. Cuman baik lagi ada yang nggak jelek-jelek amat lah ya, saya kayak public figure gitu, jadi ya harus lebih rapi, mungkin lebih ya tampil sesuai dengan versi kamu sendiri gitu ya. Yang kedua kalau selain penampilan itu biasanya pendidikan. Nah, jadi sometimes kadang-kadang khususnya untuk anak-anak muda nih, kalau mereka udah mengenal uang di saat usia masih sekolah itu biasanya kadang-kadang suka terdistract. Tapi buat kamu justru nggak ya, dua-duanya bisa tetap terselesaikan dengan baik? Kalau pendidikan gini Kak, itu balik lagi ke masing-masingnya. Tapi kalau pribadi aku percaya bahwa pendidikan itu penting. Mungkin karena keluarga aku juga kali ya. Jadi kenapa aku tidak pernah homeschooling dan sampai sarjana langsung, maksudnya nggak ada break, nggak ada apa, karena buat aku sendiri, aku ngerasa ada perbedaan antara orang yang sekolah sama orang yang nggak sekolah. Walaupun yang nggak sekolah itu pintar, entah dari mannernya, entah dari attitude-nya segala macam. Aku rasa ada perbedaan. Kalau buat pribadi aku ya, cara mereka jawab pertanyaan atau misalkan kayak gitu itu ada perbedaan kalau buat aku. Tapi nggak tahu ya buat yang lain gitu. Itu sih yang buat aku sampai pendidikannya sampai S1 gitu. Karena dan aku memang juga berasa gitu. Ketika kuliah banyak pelajaran-pelajaran yang aku dapetin yang buat aku bisa hidup gitu intinya, bekal hidup gitu. Iya, setuju sih. Saya juga salah satu orang yang sangat mementingkan pendidikan dan mungkin memang kan dari kecil papa mama, khususnya mama tuh benar-benar mementingkan yang namanya pendidikan. Maksudnya mereka bela-belain saya bisa masuk ke sekolah yang unggulan, mau sekolahnya jauh tetap diantar gitu. Jadi mereka tuh benar-benar nomor satu mengusahakan apapun juga demi pendidikan. Jadi mungkin karena itu ya saya jadi benar-benar meng-appreciate, dan emang benar sih, maksudnya at the end of the day bukan berarti mengecilkan orang yang gak sekolah ya, tapi kalau misalnya kamu punya kesempatan untuk bisa kuliah, belajar, wow, you have to really make use of that opportunity. Betul. Jadi jangan disia-siakan, selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Yes, kalau kuliah harus jadi sarjana. Iya kan, sebenarnya sayang juga kalau misalkan kayak cari duit nih buat kuliah. Dosen aku pernah bilang, kamu ngapain cari duit buat kuliah? Maksudnya buat kuliah tapi kuliahnya ini berantakan gitu maksudnya. Kuliahnya izin apa sih kalau itu? Kalau cuti ya. Kalau cuti ngapain itu dulu, mendingan selesain dulu, habis itu baru cari duit yang banyak gitu. Iya, jadi harus tahu prioritasnya. Kalau memang kamu harus kerja untuk kuliah, ya pastikan kuliahnya juga lancar. Jangan sampai terdistract ya. Oke, itu yang kedua pendidikan. Nah, yang ketiga tuh persahabatan. Ini biasanya menjadi permasalahan banyak anak muda. How to find the right friend. Persahabatan atau lingkungan juga, menurut aku lingkungan juga termasuk ya Kak? Yes, pasti. Lingkungan sangat sangat berpengaruh dengan gitu siapa kita bergaul. Dengan siapa kita bergaul, kita mau berkembang seperti apa itu sangat lingkungan sangat pengaruh. Nah, puji Tuhannya aku memang selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, yang memang bawa aku untuk berkembang lebih baik gitu. Jadi nggak stuck gitu aja gitu. Gimana cara pilih-pilih teman? Gimana ya? Dalam arti kan kita, saya yakin pasti Greta juga percaya dong bahwa kita harus berada dalam lingkungan yang memang positif, yang memang kondusif. Tapi kan at the same time kadang-kadang ada juga orang yang nggak sejalan, nggak sepemikiran, atau bahkan sebenarnya lebih membawa pengaruh negatif gitu. Jadi sebenarnya kita harus pilih-pilih teman. Tapi at the same time ada orang, kok jadi milih-milih teman sih gitu. Harus pilih-pilih. Tapi ya terserah, kalau mau negatif sana bareng-bareng gitu. Tapi kita juga punya akal sehat kayak kita juga punya dari Tuhan kita juga punya otak untuk tahu yang mana sih yang bagus dan mana sih yang jelek gitu kan. Dan dalam satu lingkungan persahabatan atau apapun itu kan ada yang namanya frekuensi ya. Ada yang sefrekuensi, ada yang enggak. Kalau memang sudah tidak sefrekuensi,
ya udah mendingan tinggalin aja gitu. Tapi ya jangan sampai bangun jembatan ya, maksudnya jangan sampai musuhan atau segala macam, karena kita juga nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Bisa jadi dia entar akan jadi partner kita atau apa, tapi mungkin untuk saat itu ya memang dia kurang baik, ya udah tinggalin aja gitu. Iya. Bukan berarti memutuskan, tapi at least mengurangi frekuensinya. Ya, oke. Nah, yang berikutnya ini percintaan. Oke. Kayaknya ini bukan sesuatu yang masalah di hidup Grita ya. Iya, aku juga puji Tuhan tidak pernah masalah dengan percintaan ya gitu. Cinta pertama dong dari sejak sekolah. Mungkin nggak tahu juga sih aku, karena udah lama banget Kak, udah 8 tahun. Tahun ini 9 tahun gitu. Jadi dulu waktu SMA juga sebenarnya tidak pernah berpikir untuk lama gitu ya. Namanya juga SMA, ya paling setahun gitu kan. Tapi memang cocok gitu, dan sama-sama tahu apa misi dan visi hidupnya dari sejak SMA. Iya, jadi dia emang orang tipe yang sudah emang, dia tuh dulu dia bilang sama aku, dia dulu tuh bukan cari pacar lagi tapi cari istri. Pas lagi SMA. Pas lihat aku tuh Pas dia lihat cari istri, iya, bukan cari pacar lagi gitu. Iya. Beda sama aku yang memang main-main gitu. Jadi tapi dan pacar aku tuh dulu ini ikut itu seminarnya Kameri, ada foto barengnya. Serius? Iya, dia VIP lagi. Wow. Iya, jadi memang dari Arif ya. Oh ya. Memang dari SMA dia sudah tahu lah, maksudnya siapa yang dia inspirasikan, siapa yang tokoh-tokoh mana sih yang seharusnya dia apa ya maksudnya idolakan gitu. Jadi dia memang dari harus ketemu lagi nih ngobrol-ngobrol. Dia dari SMA sudah tahu apa mau dia. Jadi sekarang juga kita sama-sama berkembang lebih baik gitu. Jadi aku belajar bahwa memang ketika apa ya maksudnya, di mana sih tahu kalau misalkan pasangan kamu tuh cocok buat kamu. Itu ketika dua-duanya sama-sama berkembang, Kak. Iya. Kalau dua-duanya sama-sama berkembang yang lebih baik, ya berarti itu cocok gitu. Oke, itu salah satu caranya ya untuk tahu is he the one for you gitu. Maksudnya dengan kamu bersama dia, kamu menjadi seperti apa? Apakah kamu menjadi versi terbaiknya kamu? Apakah kamu menjadi lebih mengejar cita-cita, lebih sabar, lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan gitu. Intinya berkembang. Dan bukan hanya satu aja, tapi dua-duanya juga berkembang. Iya, dua-duanya harus berkembang, nggak boleh satunya malah mendem gitu. Kalau mendem kan berarti ada sesuatu nih, ada wah jangan-jangan dia kayak gini. Tapi jadi ketika Arif misalkan dapat achievement apa gitu, aku tuh bukan yang ngiri, tapi aku ngerasa wah aku harus lebih ini lagi nih. Jadi ada motivasi lagi buat aku, biar aku juga bisa berkembang juga gitu. Nggak di situ aja. Oke, itu luar biasa banget loh untuk bisa menemukan sosok seperti itu. Dua-duanya ya, untuk Arif bisa menemukan kamu, untuk kamu bisa menemukan Arif di usia yang sangat muda. Dua-duanya berpikir dewasa, dua-duanya juga bukan hanya main-main, tapi benar-benar serius gitu. Jadi in relationship for a serious thing gitu. Iya, makanya itu kan juga apa ya? Aku bersyukur juga sih ada Arif di hidup aku. Oke, yang mana yang lebih penyabar tuh yang mana antara kamu dan Arif? Dua-duanya kan. Saya kita itu gak ada yang, aku tuh jarang banget berantem. Mungkin kalau bisa dihitung, mungkin masih bisa dihitung jari selama 8 tahun gitu. Jadi kita benar-benar relationship ya untuk saling mendukung. Kita sama-sama sayang, sama-sama cinta. Terus nggak tahu ya, cinta belum kali ya. Ya kan kita sama-sama sayang, sama-sama tahu apa yang kita butuhin masing-masing, dan nggak pernah nuntut yang harus kayak gimana gitu. Jadi karena aku tahu Arif memang punya tujuan untuk menjadi seorang entrepreneur, dan dia juga tahu bahwa aku memang sebelum kenal dia pun aku sudah di dunia entertain. Jadi sama-sama dukung sih, sama-sama tahu pacarnya itu maunya seperti apa, dan tidak ada kayak apa ya maksudnya, istilahnya mungkin nih juga kirain kita tuh siapa sih yang nunda nikah gitu. Sebenarnya nggak ada, kita ya memang kita gitu. Jadi ketika kita percaya bahwa waktu Tuhan tuh waktu yang terbaik ya. Jadi kita nggak buru-buru juga mau nikah gitu. Sama-sama dia masih pengen ngembangin bisnisnya, aku juga pengen lebih baik lagi dari sekarang, dan juga belajar nanti setelah nikah tuh kan
aku tahu ya semua tuh pasti kan berubah. Iya, betul. Semua berubah, aku Iya. harus ganti prioritas dan segala macam. Nah, mungkin itu yang membuat aku mungkin belum siap juga gitu. Jadi masih terus belajar sih supaya jadi siap. Iya, berdasarkan pengalaman yang juga sudah menikah. Berarti tahun ini berapa ya? 17 tahun 17 ya. tahun. Oke, it definitely change. Iya, Bukan berarti berubah menjadi lebih buruk ya, Iya. tapi memang semua orang ya again maksudnya perubahan itu kan proses Iya. dan menunjukkan sesuatu yang hidup. Sesuatu yang hidup itu pasti bertumbuh dan bertumbuh itu pasti harus ada perubahan ke arah yang lebih baik Iya. lagi gitu. Tapi mungkin ngomongin tentang nikah, mungkin banyak yang nanyain juga ya karena kan rencananya harusnya nikah bulan Februari 2020. Banyak Tanggalnya sih. bagus lagi 22 2020. Udah setahun ya harusnya happy anniversary kemarin. Enggak sih, tapi sebenarnya bukan karena batal atau gimana-gimana ya, Iya. dan memang kita sebenarnya jalan aja itu kayak nikah yuk tanggal 2 Februari kayak bagus tanggalnya. Oke gitu kan. Tapi kan tuh 6 tahun lalu atau berapa tahun lalu gitu yang kayak mungkin 6 tahun lagi masih lama, ternyata cepet banget ya kan. Dan kita juga tidak ada pernah kayak di 2019 ya kayak jadi ya nikah gitu, nggak ada sih. Jadi ya memang belum aja, belum pengen aja gitu. Dan kita juga bersyukur wah kalau kita nikah misalnya itu 2020 kemarin 2 Februari 2020 kita habisin duit buat nikah kan, itu pasti heboh banget kan. Betul. Ya. Terus tiba-tiba COVID bisnisnya turun. Betul. Terus semuanya turun, jadi kita kayak lagi Gak bisa honeymoon juga. Iya, mungkin kita lagi honeymoon, mungkin dia bilang mungkin kita lagi honeymoon di Amerika ya katanya. Oh, terus iya. kita ke lockdown di Ke sana. lockdown, Ya, jadi iya. semua heaven for a reason lah. Iya, memang semua menurut waktunya. Iya. Oke. Tapi kalau tadi kamu kan memang di dunia entertainment, terus Arif lebih ke entrepreneur. Apakah itu yang juga mendorong kamu untuk akhirnya juga berbisnis dan buka banyak banget usaha nih, usaha clothing line? Enggak sih Kak. usaha Jadi agency. kalau aku bisnis tuh ya, aku tuh dari dulu sih sebenarnya nggak ada pikiran buat kayak jualan gitu sih, jujur aja. Tapi waktu 2013-an gitu aku kayak ada stripping. Nah terus ada satu artis dia itu pakai bajunya sendiri buat syuting. Terus wah kayak keren banget nih ya bikin clothing. Terus aku kayak aku buat clothing, aku cari-cari. Tapi ya itu cuman iseng doang ya. Maksudnya aku nggak ada yang serius nih sampai sekarang. Itu kayak, dan itu memang waktu itu usaha clothing aku memang bisa buat uang jajan aku pas kuliah. Tapi karena aku nggak serius ya udah itu udah nggak ada. Tapi tetap masih berjalan yang sedikit-sedikit. Terus ada juga waktu itu aku lihat kesempatan karena aku ada kuliah fotografi. Nah, kuliah fotografi itu kan belajar untuk di studio ya. Iya. Nah, jadi itu benar-benar semua satu angkatan UMN itu harus nyewa studio. Itu harus setiap minggu nyewa studio dan itu banyak banget. Ya udah aku buat studio aja depan kampus. Lihat ada kesempatan peluang itu ya. Blessed Studio. 400.000 loh. Iya, Blessed Studio itu. Nah itu juga ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Jadi yang ada kesempatannya ya aku jalanin. Cuman memang itu nggak serius karena aku juga nggak ada di sini, nggak pengen sih sebenarnya kayak gitu. Iya. Terus sampai akhirnya jadi influencer aja, YouTubean. Terus sampai akhirnya produser kan sempat nge-produce juga iseng-iseng doang. Ternyata Film pendek ya. Ternyata memang suka sih di dunia producing. Jadi akhirnya dan aku pengen punya production house gitu. Jadi ya setahun belakangan baru tercapai lah itu, dan sekarang lagi benar-benar kayak pengen gedein itu sih. Iya. Memang ini terbukti lagi-lagi bahwa seorang Grita memang nggak bisa diem harus produktif gitu. Tapi which is just a good thing karena masa muda kalau aku bisa ngasih nasihat ke anak aku gitu ya, yang sekarang juga masih belasan, pasti aku bakal bilang pokoknya masa muda kamu harus coba banyak hal karena dengan kamu coba banyak hal ya kamu jadi tahu gitu. Tapi when you try and when you do the things ya you have to aware juga gitu. Kamu tahu ini sebenarnya kamu suka nggak sih? Kamu bisa nyapa, kamu belajar apa gitu. Jadi dari situ ya kamu bisa menajamkan yang mana nih yang benar-benar the true passion dan talentnya kamu di situ. Gitu. Terjadi, tapi luar biasa banget sih aku kalau ngelihat kamu di usia yang baru 24 tahun tapi udah ya itu udah dewasa banget lah kalau menurut aku sih. Amin. Oke. Sometimes kadang-kadang kepercayaan diri, apalagi zaman sekarang ya, dimana banyak banget sosial media, orang lihat kiri kanan, orang comparing. Bagaimana, how do you
keep your confidence. Pernah merasa nggak percaya Insecure diri gitu nggak sih? Gimana ya? Kalau percaya diri ya itu bener-bener cuman diri kita yang bisa ngasih itu. Jadi mau orang kayak lu keren kok, lu gini kok, tapi kalau dari kita nganggap kitanya kurang gitu ya, itu akan susah sih. Jadi ini benar-benar harus dari diri kita sendiri, percaya bahwa kita memang bagus, entah itu cantik, entah itu apa, dan mungkin buat cewek-cewek juga ya. Ini juga kemarin aku baru ngobrol juga sama narsum yang memang kasih insight aku juga, kayak dia tuh selalu bilang dalam diri dia, gue cantik. Bodoh amat mau dibilang overpaid dan segala macam, tapi gue cantik. Jadi bagaimana dia bisa kasih motivasi buat diri sendiri gitu. Nah terus percaya diri juga buat aku ya gimana ya, sebenarnya agak dulu juga aku sempat nggak percaya diri juga karena kan aku pendek juga ya, termasuk pendek, makanya itu juga kenapa mungkin jarang di TV ya karena pendek gitu, jadi susah nyari lawan mainnya sebenarnya. Masa sih? Iya. Emang ada kriteria tinggi gitu? Enggak, maksudnya kan kalau aku kebetulan dapat lawan main yang segini aku ya nggak masalah, tapi kan banyak kan yang lebih tinggi kan, jadi itu emang salah satu hambatan juga sebenarnya di TV. Jadi tapi balik lagi aku juga akhirnya ke YouTube ya karena memang di YouTube aku kan bisa apapun gitu ya, dan aku bisa ngatur jadwal sendiri dan segala macamnya gitu. Jadi itulah percaya diri buat aku kayaknya harus ya. Iya. Itu modal utama sebenarnya untuk bisa sukses. Apa yang paling disuka Arif di dalam Grita? Dia pernah bilang nggak? Apa adanya sih, aku tuh nggak neko-neko ya sama dia, maksudnya ya kita chattingan juga jarang, tapi kalau ketemu juga Sabtu Minggu doang gitu. Tapi ya mungkin itu juga yang Arif bisa dapat kasih sayang aku, tapi dia tetap bisa lakuin apa yang dia suka gitu. Dan mungkin itu kan mungkin kalau sama cewek lain ya, ini aku kasih tahu dia, mungkin lu kalau sama cewek lain lu nggak bakal bisa, misalnya dia nggak pernah jemput aku, misalnya dia bukan orang tipe kayak gitu, tapi aku nggak pernah masalah untuk itu gitu. Tapi mungkin cewek lain akan masalah lu nggak pernah jemput gue gitu, sekecil itu gitu. Apalagi kalau misalkan punya cewek yang posesif itu kan aku enggak gitu. Tapi ya itulah mungkin yang maksudnya aku sama Arif juga mungkin udah cocok ya karena udah pas aja gitu. Oke. Tidak menuntut satu sama lain, tapi ya memang mengerti. Tapi mungkin kan percintaan pun juga ada yang sukanya dituntut atau sukanya diposesifin. Kan kita nggak pernah tahu ya, tiap orang beda-beda gitu. Kalau memang suka diposesifin ya nggak masalah diposesifin gitu, tapi kan aku sendiri nggak suka dan dia juga nggak suka gitu. Jadi emang ada orang yang suka diposesifin? Ada dong, katanya kalau nggak diposesifin tuh kayaknya nggak cinta gitu. Iya. Ada banyak tahu. Iya. Jadi ya memang menikmati keposesifan pacarnya ya nggak masalah, aku juga nggak masalah gitu. Betul. Ya bukan tipe aku juga sih. Ya. Jadi nggak tahu ya, banyak. Oke. Nah, nasihat terbaik yang pernah kamu dapat dalam hidup? Nasihat terbaik ya. Yang aku ingat aja ya, aku suka ini sih. Nasihat terbaik itu nggak tahu ini kayaknya ini banget, cuman dulu aku tuh sudah menurut aku terima kasih penting banget, terima kasih. Terus sometimes aku lupa untuk bilang terima kasih. Ada satu momen dimana aku udah nggak pernah bilang terima kasih dan segala macem. Terus tiba-tiba om aku kayak WhatsApp aku gitu, kok kayaknya Undi udah nggak pernah lihat, kok kayaknya Undi udah nggak pernah dengar kamu bilang terima kasih ya. Sampai detik ini aku nggak pernah tidak terima kasih lagi. Jadi terima kasih itu buat aku penting banget. Sesimpel walaupun nggak perlu terima kasih, tapi ketika orang diterima kasih itu satu apa ya, satu perasaan yang nggak bisa digambarin gitu. Even kayak aku nih sekarang kalau misalkan kayak kita kasih duit ke Pak Ogah gitu, terus dia kayak gitu, kayak sebel nggak sih? Tapi kalau walaupun kita cuma kasih gopay tapi bilang terima kasih tuh kayak kita seneng banget. Nah itu yang dirasain sama semua orang gitu. Jadi menurut aku itu nasihat terbaik, yang bukan terbaik kali ya, aku ingetnya itu sih di otak aku yang mungkin aku bisa sampein sekarang. Terima kasih itu. Karena terima kasih itu juga bentuk
bahwa Appreciate. kita mengappreciate, kita menghargai sekecil apapun itu gitu, dan setiap orang juga pasti merasa special gitu kalau dia merasa dihargai juga. Terus kayak itu juga merembet kayak tolong dan juga maaf gitu ya. Jadi aku walaupun sama karyawan aku sama siapa, kalau aku nyuruh istilahnya, kalau aku nyuruh sebenarnya, tapi aku selalu minta tolong. Even cuman di ini kadang aku suka kurang tolong, aku tambahin tolong. Jadi kayak biar mereka juga lebih kayak ngerasa di-appreciate gitu sih. Jadi nggak kayak nyuruh-nyuruh doang gitu. Oke. Nah itu memang 3 kata yang kudu wajib tapi harus banyak diingatkan sebenarnya ya. yang nggak kayak gitu. Tolong, terima kasih, dan maaf. Oke. Pertanyaan terakhir, berarti 10 tahun ke depan nih, Itu. kira-kira mau jadi seperti apa? Kamu ngebayangin Grita yang seperti apa? Seperti Meridiana kali ya. Lebih baik dari Meridiana. Apa ya, sebagai orang yang 35 tahun berarti ya, 35 tahun pasti mudah-mudahan sudah menjadi seorang istri. Amin. Dan juga seorang ibu ya. Amin. Terus juga sudah sudah lebih sukses dari sekarang, lebih banyak banget sih hal-hal yang masih pengen aku pelajarin di dunia bisnis juga, atau di dunia bahkan di agensi dan segala macam. Aku pengen banget belajar, terus pengen banget gedein, dan pengen jadi entrepreneur juga sih sebenarnya. Cuman ya nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Cuman di 35 tahun harusnya aku sudah bisa menikmati hidup sih, lebih menikmati hidup. Oke. Lebih menikmati hidup sama keluarga. Terus juga bisnisnya semua jalan. Terus yang pasti sih aku mau lebih berguna aja buat orang lain. Amin. Masih tetap buka praktek nggak nih? Iya, lihat nanti lah. Wah gila ya, 10 tahun buset. 10 tahun. Iya, gak tahu. Praktek yang berbeda mungkin ya. Oke. Tapi 10 tahun tuh waktu yang lama, panjang. Iya. And sometimes even for myself, saya selalu buat setiap dekade, setiap 10 tahun sekali, sesuatu yang mungkin awalnya nggak direncanakan ya, tapi ternyata akhirnya menjadi sebuah ritual. Jadi setiap 10 tahun sekali, ulang tahun ke-20, ulang tahun ke-30, ulang tahun ke-40 gitu. Karena ya again, sometimes people they overestimate what they can do in 1 year, tapi mereka sometimes underestimate gitu what they can do in 10 years. Jadi it's always good to have both side lah. Oke, ntar aku buat 10 tahun ke depan aku mau jadi apa ya? Yes. Oke, thank you sekali lagi Grita udah berbagi. Thank you sudah berbagi cerita, bertukar pikiran, berbagi inspirasi. Dan thank you juga sudah mampir ke sini. Sukses. Salam buat papa mama. Amin. Ya, salam nanti juga buat balik. Arif. Kapan-kapan ntar ngobrol lagi ya. Dan buat semuanya, thank you so much buat sudah menonton. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube-nya Grita. Yes, dan dapatkan konten-konten yang pastinya sangat inspiratif dan bermanfaat buat kalian semua. Oke, so semoga cerita Grita hari ini bisa memberikan inspirasi dan juga pembelajaran. Apapun yang terjadi, always remember, fight till the end and never give up. Bye, thank you. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.